Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti mata kuliah kimia anorganik 2. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya Umi Habibah dengan NIM 11910720024 dari kelas Kimia 4A akan menjelaskan mengenai zinc, kadmium, dan juga raksa. Yuk simak video selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas mengenai zinc dengan rumus kimianya Zn. Seng bahasa Belandanya zinc atau timah sari adalah unsur kimia dengan lambang unsur Zn bernomor atom 30 dan massa atom relatifnya 65,38. Ia merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Zinc adalah logam putih kebiruan. Logam ini cukup mudah ditempa dan dilihat pada suhu 110 sampai 150 derajat Celcius. Zinc melebur pada suhu 410 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 906 derajat Celcius. Logamnya yang murni melarut lambat sekali dalam asam dan dalam alkali. Adanya zat-zat pencemar atau kontak dengan platinum atau tembaga yang dihasilkan oleh penambahan beberapa tetes larutan garam dari logam-logam ini mempercepat reaksi. Ini menjelaskan larutnya zinc-zinc komersial. Mudah larut dalam asam klorida encer dan asam sulfat encer dengan mengeluarkan hidrogen. Selanjutnya ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisikanya, warnanya putih kebiruan, berkilau, dan bersifat diamagnetik. Berstruktur kristal, dapat ditempa pada suhu 110 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius, mampu menghantarkan listrik. Titik leburnya pada suhu 410 derajat Celcius dan titik didihnya pada suhu 906 derajat Celcius, hampir tidak termakan oleh udara. Selanjutnya sifat kimia. Konfigurasi elektronnya Ar3D10 4s2 dan cukup reaktif. Pada umumnya berbilangan oksidasi positif 2. Jika dibakar menghasilkan lidah api yang berwarna hijau, kebiruan, dan asap seng oksida. Selanjutnya mudah larut dalam asam encer, reduktor kuat, kandungan dalam kerak bumi sebanyak 0,02% dan merupakan urutan ke-23 unsur terbanyak. Selanjutnya penggunaan logam zinc. Zinc digunakan dalam berbagai bahan industri antara lain cat, produk karet, kosmetik, obat-obatan, pelapis lantai, plastik, printing, tinta, baterai, tekstil, peralatan elektrik sebagai bahan kimia dan juga untuk galvanisasi logam. Serta terutama juga untuk melapisi besi dan baja dari korosi, alloy kuningan, dan perunggu serta bahan dasar di casting alloy. Seng juga dapat digunakan sebagai pelapis anti karat, paduan logam, pembuatan bahan cat putih, dan antioksidan dalam pembuatan ban mobil. Adapun berbagai kegunaan logam zinc. Pada zinc oksida, bahan penguat dalam karet, pigmen, kosmetik, suplemen makanan, fotokonduktor dalam mesin fotokopi. Zinc sulfida digunakan sebagai fosfor dalam sinar X dan layar televisi, pigmen, cat berpendar. Pada
seng sulfat digunakan pada manufaktur rayon, pakan hewan, Selanjutnya seng oksida. Seng oksida merupakan material yang multifungsi dan memiliki keunikan baik sifat fisik maupun kimianya, yakni memiliki daerah penyerapan radiasi yang cukup tinggi, merupakan material semikonduktor, bersifat isolator pada temperatur yang rendah dan sebagai konduktor dalam temperatur yang tinggi. Ia memiliki kelebihan, yakni tidak bersifat racun, ketersediaannya cukup melimpah, sehingga harganya dapat dijangkau. Aplikasi seng oksida adalah sebagai antibakterial pada tekstil, pemanfaatan sifat fotokatalitiknya. Dengan sifat fotokatalitiknya, seng oksida diaplikasikan pada tekstil diharapkan dapat melindungi, mengurangi, serta mencegah penggunaannya dari ancaman infeksi bakteri dengan jalan menghambat dan juga membunuh kemampuan bakteri. Selanjutnya, sifat biologin zinc. Seng merupakan faktor yang penting dari berbagai enzim. Lebih dari 300 metabolisme tidak akan berfungsi bila tidak adanya seng. Seng penting untuk polimerasi DNA, timidin kinase, dan polimerasi RNA menjadi DNA. Poliferase sel limfolit regulator. Fungsi lain sebagai enzim aktif dari beberapa metaloprotese. Seng juga bermanfaat sebagai mediator imunitas, terutama untuk timulin, suatu hormon non-peptidase yang dihasilkan oleh sel epitelial timus. Hal ini memerlukan seng untuk aktivitas biologisnya. Tanpa kehadiran seng, semua enzim dinyatakan mogok kerja, sehingga dapat dibayangkan apa yang terjadi apabila pemogokan besar-besaran pasukan enzim benar-benar terjadi. Selanjutnya, sumber-sumber logam zinc. Kadar komposisi seng yang terdapat di kerak bumi adalah sekitar 75 ppm yang menjadikan seng menempati urutan ke-24 paling melimpah di kerak bumi. Pada tanah, seng mengandung 5-770 ppm dengan rata-rata 64 ppm. Keberadaan sumber zinc berasal dari proses alamiah maupun adisi dari limbah industri dan juga pertanian. Seng juga digunakan untuk kesuburan tanah pada bidang pertanian. Adapun sumber mineral zinc dari asupan makanan yakni ada pada tiram, kepiting, hati ayam, daging sapi, kuning telur, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kadmium dengan rumus kimianya CD. Kadmium adalah yang bentuknya logam berwarna putih perak, lunak, mengkilap, dan tidak larut serta dalam basa mudah bereaksi, menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan. Kadmium digunakan untuk elektrolisis bahan pigmen dalam industri cat dan plastik. Logam kadmium biasanya ditemukan selalu dalam bentuk campuran dengan logam lain, terutama dalam pertambangan timah hitam dan seng. Kadmium merupakan logam berat yang sangat toksis setelah merkuri atau raksa. Adapun sifat fisika dan sifat kimia dari logam kadmium. Yang pertama, sifat fisikanya bentuknya solid, kalor peleburannya pada 6,21 kJ mol pangkat min 1. Massa jenisnya 8,65 gram cm pangkat min 3. Titik leburnya pada suhu 594,22 Kelvin dan titik didihnya pada suhu 1040 Kelvin. Sifat kimianya, warna putih keperakan, kadmium sulfida tidak larut dalam air. Larut lambat dalam asam. Dapat ditempa dan dilihat dan bentuknya ion kovalent. Adapun penggunaan logam kadmium. Kadmium banyak digunakan untuk elektrolisis, ada juga untuk bahan pigmen industri cat, enamel, dan juga plastik. Logam kadmium banyak ditemukan biasanya selalu dalam bentuk campuran dengan logam lain, terutama dalam penambangan timah hitam dan seng. Kadmium juga dapat sebagai pengganti seng sebagai pelindung besi, digunakan sebagai pengaduk dan perisai untuk reaktor nuklir. Kadmium oksida juga digunakan sebagai penyepuhan kayu, baterai katalis, dan juga memotisida.
Kadmium sulfida juga digunakan sebagai fotokonduktor dalam fotokopi. Penggunaan kadmium yang paling besar yakni dalam pembuatan batu bara. Adapun sifat toksisitas kadmium. Kadmium sangat potensial sebagai logam pencemar yang berbahaya. Unsur sangat mudah diabsorpsi dan diakumulasi oleh berbagai jenis tumbuhan. Kadmium adalah logam berat yang terakhir yang diabsorpsi oleh sistem tanah. Hal ini menunjukkan tumbuhan lebih mudah menyerap kadmium dibandingkan logam lainnya. Kadmium beserta senyawa bersifat karsinogen. Senyawa ini dapat menyerap ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan dapat terakumulasi dalam tubuh pada hati dan juga ginjal. Kadmium ini memiliki efek yang unik pada anak-anak, yakni dapat membantu dalam perkembangan otak. Namun, berbeda dengan dewasa, memiliki efek yang tidak baik, yakni menaikkan resiko terjadinya penyakit kanker payudara, paru-paru, dan juga jantung, kegagalan fungsi ginjal, encok, serta kerusakan tulang. Paparan dari kadmium akan menyebabkan rusaknya membran tubulus proksimal ginjal dan dapat menyebabkan penurunan fluiditas di fungsi kerja ginjal, peningkatan tingkat protein urin dan volume urin. Kadmium dapat masuk melalui sistem inhalasi dari polusi udara yang dihasilkan dari aktivitas industri. Selain itu, kadmium juga bisa masuk melalui bahan makanan yang tercemar logam kadmium. Selanjutnya, sumber logam kadmium. Logam kadmium memiliki penyebaran yang sangat luas di alam, sehingga hanya ada satu jenis mineral kadmium di alam, yakni greenockite, dengan rumus kimianya CdS, yang jarang ditemukan di alam. Dalam eksploitasi logam kadmium biasanya produksi sampingan dari peristiwa adanya peleburan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai raksa atau merkuri. Raksa adalah terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa Latin hydrargyrum atau Hg, dan juga diterjemahkan dari bahasa Inggris yakni merkuri, yang artinya mudah menguap. Merkuri merupakan logam yang ada secara alami dan merupakan satu-satunya logam yang pada suhu kamar ia berwujud cair. Dalam logam ini banyak ditemukan tertimbun di daerah pertambangan. Logam ini dikenal sebagai logam berat paling beracun di. Adapun sifat fisika dan sifat kimianya. Yang pertama, sifat fisika. Berwujud cair, titik bekunya pada suhu min 39 derajat Celcius, mudah menguap, dan titik pemuaiannya pada suhu 396 derajat Celcius. Sifat kimianya berwarna putih perak pada keadaan cair, berwarna abu-abu pada keadaan padat, dan nomor atom 80, serta dapat bereaksi dengan oksigen. Penggunaan logam merkuri. Dalam bidang fisika digunakan untuk mengisi instrumen fisika seperti barometer, termometer, manometer, dan lainnya. Pada bidang pertanian digunakan sebagai pembuatan biosida terutama untuk fungisida dan juga bakterisida. Dalam bidang industri, digunakan sebagai katalisator. Dalam bidang selulosa, digunakan sebagai fungisida untuk melindungi kayu dari bakteri maupun jamur. Dalam bidang industri, digunakan sebagai pembuatan lampu, botol, dan juga baterai. Dalam bidang farmasi, digunakan untuk obat sakit perut, penangkal infeksi, dan juga antiseptik. Selanjutnya, toksisitas merkuri. Merkuri adalah logam berat yang sangat beracun sifatnya. Sifat beracunnya ini disebabkan oleh sifat merkuri yang sangat mudah bereaksi dengan gugus sulfohidril. Daya toksisitas raksa juga dipengaruhi dalam bentuk senyawa, efek dari sinergis dan antagonisnya. Merkuri dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan dapat bercampur dengan enzim yang terdapat di dalam tubuh. Enzim sebagai katalisator dalam tubuh dapat terganggu fungsinya karena adanya merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Merkuri ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan, pencernaan, maupun kontak langsung dengan kulit. Merkuri dalam bentuk logam tidak berbahaya bagi lingkungan.
yang dapat mencemari lingkungan, yaitu merkuri yang dalam bentuk garam. Merkuri merupakan jenis logam berat yang sangat toksik bagi manusia. Dikenal paling tinggi sifat racunnya dibanding dengan logam berat lainnya. Adapun sumber-sumber logam merkuri. Seperti halnya logam berat lain, merkuri terdapat menyebar di seluruh alam, namun distribusinya yang tidak merata. Merkuri ini jarang sekali ditemukan bebas di alam. Umumnya ia terikat dengan unsur lain dalam air. Dalam jumlah terbanyak, raksa dapat ditemukan dalam mineral-mineral. Ada 30 jumlah mineral yang mengandung. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam tulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.